Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Palingga dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 1. Program Prioritas Kementerian Desa (PDT) Transmigrasi beserta tujuannya. 1. Prakudes. Program Prakudes adalah salah satu dari 4 program prioritas Kementerian Desa yang memiliki kepanjangan yaitu produk unggulan kawasan desa. Output dari program Prakudes ini tentunya adalah potensi desa yang dikenali oleh masyarakat luas. Selain itu, Prukades memiliki tujuan lain dan berikut adalah tujuan dari program Prukades. Pertama, mendorong petani menjadi ahli dan terampil saat desa sudah bertumpu pada produk unggulan. Nantinya akan muncul petani yang akan fokus terhadap budidaya sebuah komoditas tertentu. Didukung pula dengan meningkatkan kapasitas, program ini bisa menjadi ajang belajar bersama petani sehingga petani menjadi semakin ahli dan terampil. Kedua, menarik kehadiran investor. Adanya program ini juga tidak menutup kemungkinan untuk menarik kehadiran investor untuk bekerja sama serta bermitra dengan masyarakat desa. Investasi ini bisa dimunculkan dengan kerjasama pengolahan komoditas, kerjasama budidaya, maupun kerjasama pada pemasaran produk. Sudah pasti hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Ketiga, membentuk kluster ekonomi dalam program ini. Beberapa desa akan membentuk sebuah kluster ekonomi yang berfokus pada produk tertentu. Kluster ekonomi adalah pembangunan berbasis bentang alam di mana desa yang kondisi alamnya sama juga memiliki keunggulan produk yang sama. Dari sini mereka akan bersama-sama mengunggulkan komoditas sehingga berhasil meluncurkan produk unggulan. Keempat, membuka lapangan kerja baru. Hal ini tentunya membuat warga desa yang semula menganggur kini mendapatkan lapangan pekerjaan baru sebagai angkatan kerja di Indonesia berada di pedesaan, dan dengan adanya program ini membuat lapangan kerja baru semakin terbuka. Kelima, menanggulangi kemiskinan. Tujuan akhir dari program ini sudah tentu menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Di samping itu, program ini juga menjadi tujuan besar lahirnya Undang-Undang Desa. Kedua, embung desa. Sebagian wilayah di desa masih memiliki potensi alam yang baik dan belum tercemar untuk itu. Kementerian Desa meluncurkan program embung desa. Tujuan dari embung desa adalah sebagai berikut. Pertama, memunculkan kemandirian pangan. Musim taman di Indonesia bisa dilakukan sepanjang tahun, mengingat Indonesia adalah negara tropis. Hal ini tentunya membuat Indonesia tidak perlu mengimpor lagi komoditi dari luar negeri dan Indonesia bisa menjadi negara kemandirian pangan. Kedua, memunculkan potensi wisata baru. Embung bisa dibuat dengan desain yang baik serta dipadukan dengan sarana pendukung wisata. Hal ini tentunya dapat memunculkan potensi wisata baru di desa. 3. Menyediakan ketersediaan air. 82% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, sehingga membutuhkan ketersediaan alam budidaya pertanian. Pembangunan embung desa ini juga dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi dengan drastis. Keempat, sumber protein masyarakat di dalam embung sendiri juga bisa digunakan untuk budidaya berbagai jenis ikan. Seperti yang kita ketahui, ikan merupakan sumber protein yang tinggi sehingga dengan ini kebutuhan protein masyarakat akan terpenuhi. 3. BUM Desa. BUM Desa bertujuan untuk mendorong kemandirian desa serta memperkuat usaha-usaha yang ada di desa. Hal ini karena dana desa bukan menjadi sumber utama, akan tetapi menjadi stimulus untuk pembangunan desa. Kementerian Desa melalui 4 program prioritas Kementerian Desa ini didukung oleh BUMN dengan terbentuknya PT Mitra BUM Desa.
Kedua, kedepannya semua produk yang disubsidi oleh pemerintah serta diproduksi BUMN akan disalurkan lewat BUMN Desa. Harapan dari program ini bisa menjadi jalan bagi BUMN Desa untuk bermitra dengan PT Mitra BUMN Desa. Dana hibah pemerintah seperti Saprodi Pertanian nantinya juga akan disalurkan melalui Badan Usaha Masyarakat Desa. 4. Surga Desa. Program ini adalah program yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana olahraga desa agar pemuda desa bisa melakukan kegiatan bermanfaat. Jika kegiatan olahraga desa sudah aktif, maka bisa didorong dengan liga desa yang memperlombakan berbagai cabang olahraga. Program prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Desa ini sangat mendorong desa untuk dikenal masyarakat luas. Di samping itu, beberapa aset juga bisa terawat dengan baik jika sebelumnya aset desa tersebut terbengkalai. Tugas dan fungsinya. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, memperdayakan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara dalam melaksanakan tugas. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi. Pertama, perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan pemukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kedua, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ketiga, pengolahan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Keenam, pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta pengolahan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dan ketujuh, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dana dan birokrasi masih jadi hambatan utama. Setiap desa dilokasikan sebesar 1,4 miliar rupiah, bahkan akan ditingkatkan jumlahnya sesuai kebutuhan. Jumlah itu dipukul rata untuk seluruh desa. Ia menjelaskan nantinya dana tersebut akan ditransfer ke rekening setiap desa. Jika memang kurang atau ada penggunaan tidak tepat sasaran, uang akan dikembalikan ke pusat. Maka itu ada fasilitator yang membina aparat desa supaya mereka dapat membuat laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Marwan mengakui jumlah itu tentu masih kurang dari yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sesuai dengan poin ketiga nawacita agenda prioritas Jokowi JK. Untuk itu pihaknya berjanji akan berusaha untuk menambah anggaran yang ada melalui pembicaraan dengan Bappenas. Saya akan berusaha itu untuk tergantung Bappenas. Selain masalah dana, Marwan juga mengakui rumitnya birokrasi di kementerian itu pun menjadi tantangan sendiri yang harus dihadapinya guna melancarkan program-program yang ada. Memang sulit, sejak dulu mereka sudah terbiasa seperti itu, tapi saya akan hadapi.